Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anandaku sekalian, siswa-siswi kelas 10, khususnya kelas 10 IPA 1 dan 2 yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Kembali kita bertemu dalam proses belajar mengajar online atau virtual untuk melanjutkan tema kita, yakni tentang menerapkan sikap jujur dalam kehidupan. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan fokus membahas tentang bentuk perilaku tidak jujur, kemudian cara melatih perilaku jujur, dan hikmah perilaku jujur. Nah ya, mudah-mudahan dengan mengikuti materi ini ya, Ananda semua dapat mendapatkan pembelajaran yang pada akhirnya membawa perubahan sikap ya ke arah akhlak yang terpuji ya nak ya, yaitu menjadi orang-orang yang jujur dalam kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Baik anandaku, selamat mengikuti. Oh iya nak, tolong tonton video ini dari awal sampai akhir supaya ananda paham ya nak ya. Jadi jangan menonton bagian akhirnya saja, jangan. Oke, selamat mengikuti. Baik, anandaku sekalian, kita mulai dengan membahas bentuk perilaku tidak jujur ya, yang dilakukan oleh oknum siswa atau siswi. Di Bapak katakan oknum di sini artinya tidak semua siswa atau siswi itu tidak jujur, tapi ada beberapa saja yang perilakunya tidak jujur. Nah ya, adapun bentuk-bentuk perilaku tidak jujur yang dilakukan oleh oknum siswa atau siswi itu misalnya, satu, perilaku tidak jujur dalam keluarga. Ya, terutama ada di antaranya ya siswa atau siswi yang tega ya berbohong atau berdusta kepada ayah dan bunda. Mungkin dapat Bapak contohkan ya. Misalnya dia minta uang ya, alasan untuk bayar buku, tahu-tahu dipakai untuk beli rokok. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi dia menipu ananda sekalian. Kemudian misalnya lagi, dia katakan minta uang untuk bayar iuran sekolah misalnya ya. Katakanlah iuran kelas, untuk beli apa kayak gitu, perlengkapan kelas. Iurannya mungkin cuma 10.000, tapi kemudian dia minta 50.000. Ananda sekalian, Bapak mau tanya ananda sekalian, dari sejak dalam kandungan sampai saat ini ananda sudah remaja, itu siapa yang membesarkan ananda itu? Kalau bukan ayah dan bunda. Sampai hatikah kira-kira ananda sekalian menipu orang yang telah ya menyebabkan ananda terlahir ke dunia, kemudian membesarkan ananda dengan penuh kasih sayang? Astagfirullahaladzim. Jangan sampai ada di antara ananda yang seperti ini. Ini untuk contoh saja ananda sekalian. Dan kalaupun pernah terjadi ini, segeralah ananda memohon maaf dan jangan pernah mengulangi lagi ananda sekalian. Karena ini adalah satu bentuk kedurhakaan. Kemudian ada lagi misalnya ya siswa atau siswi yang membohongi atau menipu ayah dan bundanya. Misalnya dia alasannya pamit untuk pergi belajar kelompok.
tahu-tahu dia pergi mojok ya. Nah, pergi pacaran di taman remaja itu kalau di Jambi itu. Aduh, dia duduk-duduk lalu di bawah gajah itu ya. Nggak nampak lagi orang kiri kanan, serasa dunia milik awak berdua lah. Ya. Tanpa ada rasa malu. Nah, Ananda sekalian, ini perumpamaan ya. Jadi kalau Ananda ingin tahu bagaimana rasanya ya orang tua kalau dibohongin, andai kata orang tua itu tahu, dia menyadari bahwa dia telah dibohongi, kamu mau tahu rasanya seperti apa? Coba Ananda umpamakan diri Ananda yang jadi orang tua. Kemudian Ananda dibohongi oleh anak dari Ananda misalnya ya. Itu perasaannya kayak mana itu dibohongi itu? Kira-kira seperti itulah nak ya. Nah, Ananda sekalian, Bapak ingin katakan bahwa hidup itu menunggu giliran nak. Memang saat ini giliran Ananda menjadi anak. Tapi akan datang saatnya nanti kalau Ananda panjang umur, ya, akan datang giliran Ananda menjadi orang tua. Jangan lupa Ananda sekalian, ketika kau nakal hari ini, itulah kira-kira potret anakmu yang akan datang ya. Siap-siaplah kau untuk melahirkan anak yang nakal pula. Ya. Jadi bagaimana ulahmu, bagaimana sikapmu saat kau menjadi anak, kira-kira itulah gambaran anakmu nanti yang akan datang. Nah, ya nak ya. Jadi jangan beri contoh ya generasimu yang akan datang sekalipun kau belum berkeluarga saat ini ya. Nah, jadi kalau bisa kita hidup nak cuma sekali. Kalau bisa ya benar-benar baiklah. Ya, jangan pakai tipu-tipu apalagi itu orang tua yang telah melahirkan kita. Ya. Jangan sampai nak ya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian bentuk perilaku tidak jujur berikutnya, misalnya perilaku tidak jujur di sekolah. Ya. Ini ada di antaranya ya oknum lagi nih nak. Siswa atau siswi yang berbohong kepada guru. Ya, atau teman. Misalnya mencontek waktu ujian. Nyontoh ya. Dilarang mencontek, dia nyontek juga ya. Walaupun guru tak tahu, maling-maling lah dia nyontek-nyontek itu ya, tidak jujur. Nah, ini bentuk-bentuk sikap yang tidak terpuji Ananda sekalian ya. Kemudian ada lagi misalnya siswa atau siswi yang meminjam uang kepada temannya. Ya. Tapi kemudian dia tidak tepat waktu dalam pembayarannya. Masih syukur kalau tidak tepat waktu bayar. Ini ada yang tidak mau bayarnya. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau ketemu kawan tuh tempat dia berutang tuh cak tak tahu be. Mudah-mudahan tidak ada Ananda yang seperti ini ya. Janji besok ke besok, besok ke besok, ditunggu besok, besok. La ilaha illallah, kesudahannya emosi orang ya. Duit tak seberapa kadang-kadang. Waktu minjamnya memelas nih, tiba giliran bayarnya ditagih lah, dia pula yang marah. Nauzubillah min dzalik. Jadi ini jangan sampai terjadi dengan kita nak ya. Ini contoh-contoh ya perilaku yang tidak jujur di sekolah. Kemudian ada lagi contoh perilaku tidak jujur dalam masyarakat. Misalnya menggunakan uang palsu untuk belanja nak ya ke toko ya. Jadi sengaja nian dicari toko yang remang-remang. Kebetulan yang jualan pula sudah nenek-nenek pula, tak ada jelas lagi nengok duit itu palsu atau tidak. Wih, sampai hati dia membayarkan ya dengan uang palsu. Ya. Dia nipu gitu ya. Itu misalnya. Kemudian ada lagi yang memalsukan identitas. Ya. Atau memalsukan KTP ya. Untuk kepentingan apalah gitu ya. Yang jelas bukan KTP dia, tapi kemudian diatasnamakan nama dia. Nah, lalu KTP itu disalahgunakan ya untuk hal-hal
yang bisa merugikan kepentingan orang banyak. Kemudian ada lagi mengaku miskin supaya dapat bantuan, padahal dia orang mampu. Ya nak ya. Sekarang ini kan ada bantuan-bantuan nak ya dari pemerintah ya untuk orang-orang miskin. Tahu-tahu datang dia ngaku miskin pula, padahal awak kayo minta bantuan juga. Nipu lah ya. Pergi ke kantor lurah misalnya bikin surat keterangan miskin, padahal awak tak ada miskin tak. Demi untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan ya. Ini bentuk-bentuk ketidakjujuran Anda sekalian. Lah sesuatu atau barang yang didapatkan di atas ketidakjujuran Anda sekalian atau bohong, tentu barang itu menjadi barang yang tidak berkah ya. Karena didapatkan dengan cara yang dilarang oleh agama, dengan cara berbohong. Nauzubillah min dzalik. Nah, kalau masuk juga ke dalam perut, nah ini akan menjadi percikan api neraka nanti di akhirat nak ya. Nah, dalam waktu dekat mungkin saja barang ini akan menjadi pemicu datangnya penyakit-penyakit pada tubuhnya ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, itulah Anda sekalian beberapa bentuk perilaku tidak jujur. Mudah-mudahan ini sekedar cerita dan jangan kita yang seperti ini nak ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu ada gambar nak. Itu jangan dicontoh itu. Sekarang nih banyak itu sudah tak malu lagi itu ya. Muka tembok nyontek itu dianggap biasa baik. Nah, coba tengok gambar itu. Apa katanya tuh? Nyontek nih ya. Nah, ini yang paling canggih nih Anda sekalian. Tengok tuh. Lengan bajunya dijulurkannya, tangannya di bawah. Main HP dia, nanya Google dia. Nah, ini kecurangan ya, bentuk-bentuk kecurangan. Auzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Anda tidak seperti itu. Apaan tuh? Nah, ya nak ya. Tapi kalau anak SMA 8 rasanya tidak ada yang seperti ini ya. Insya Allah tidak ada ya. Nah, ya Bapak cuman ketawa baik. Tapi rasanya tidak ada yang seperti itu ya. Insya Allah. Anda sekalian, apapun bentuk ketidakjujuran atau kebohongan itu, semuanya akan mendatangkan dosa kepada Allah dan kehinaan di mata manusia. Sebagai seorang muslim yang beriman, kita mesti ingat bahwa tak ada perbuatan baik dan buruk sekecil apapun, ya, apalagi yang besar yang tak dibalas oleh Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Bapak bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Nah, ya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ya. Jadi zarrah di situ maksudnya Anda sekalian partikel kecil ya. Jadi kebaikan dan keburukan itu ada yang mengumpamakan sebesar biji bayam, sekecil itu pun akan Allah balas ya. Apalagi dia besar. Kira-kira begitu nak ya. Jadi marilah kita mawas diri Anda sekalian. Jadikanlah ya hari-hari kita senantiasa diisi dengan aktivitas-aktivitas yang bernilai kejujuran ya nak ya. Mudah-mudahan. Nah, selanjutnya mari kita masuk ke B, cara melatih perilaku jujur. Nah, ini yang pertama Anda sekalian,
sebagai seorang muslim, perdalamlah pemahaman tentang agama Islam. Ya, nak ya, kalau kita cerita agama Islam, tentulah Al-Quran dan Al-Hadits yang dimaksud ya, karena itu adalah sumber hukum Islam. Ya, lalu berusahalah sekuat mungkin untuk mengamalkannya. Kalau kita sudah pelajari Al-Quran, sudah kita pelajari hadits, ya, jangan berhenti batas sekedar belajar baik, tapi berusahalah untuk mengamalkannya, ya. Karena itulah panduan ya kita untuk menjadi orang yang mulia dalam pandangan Allah. Ya, nak ya. Jadi kita mesti mengkaji ya ajaran agama kita secara mendalam supaya kita dapat membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang pantas, mana yang tidak pantas, ya, mana yang terpuji dan mana yang tercela. Ya, nak ya. Nah, yang kedua, biasakan bersikap jujur. Jadi jujur itu nak mesti dibiasakan. Ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita biasakan kita menjadi orang jujur. Ya, dimulai dari hal-hal yang terkecil. Ya. Terutama jujur dalam berbicara ya. Itu kan kadang-kadang nih banyak ngado-ngado kalau ngomong ya, nyombong lagi. Karena itulah salah satu yang akan membentuk karakter kita menjadi orang jujur. Jadi anak-anak sekalian, dengan membiasakan diri ya bersikap jujur, mudah-mudahan nanti itu akan membentuk karakter kita menjadi orang yang jujur. Sebagaimana pepatah yang mengatakan Allah bisa karena biasa. Jadi yang baik-baik itu nak mesti dibiasakan. Salah satunya adalah bersikap jujur ini. Kemudian yang ketiga, hati-hati dalam memilih teman Anda sekalian. Ya, bertemanlah dengan orang-orang yang jujur. Ya, atau orang-orang yang baik akhlaknya. Karena itu juga akan mempengaruhi karakter kita ya. Untuk jadi orang jujur pula. Anda sekalian, kalau kita berkawan dengan orang baik, insya Allah lama-lama kita jadi baik. Sebaliknya, kalau kita berkawan dengan orang jahat, lama-lama jahat kawan itu nular ke kita. Ya, jadi ada perumpamaan ya, kalau berkawan dengan beduk, ya kulit sapi berkawan dengan beduk, nah itu alamat kena gebuk lah tuh. Nah, tapi kalau kulit sapi ya atau kambing berteman dengan Al-Quran misalnya, jadi kulit sapi itu dijadikan sampul Al-Quran, maka dia akan dicium orang. Ya, dia orang bermaksud nyium Al-Quran, menghormati Al-Quran, tapi karena dia jadi sampulnya, malah kulit sapinya yang duluan dicium orang. Artinya apa? Begitulah perumpamaan kalau kita berteman ya dengan sesuatu yang mulia, maka kita ikut menjadi mulia. Ketika berteman dengan sesuatu yang hina, maka kita pun akan menjadi ikut hina. Jadi hati-hatilah anak-anak sekalian dalam memilih teman. Kenal boleh, tapi akrab ya pilih-pilih nak ya. Pilih-pilih, tengok-tengok kawanmu itu. Oi, kalau tukang mencarut jauhi baiklah. Banyak kawan lain, ya, tukang nipu, ya kan, dan sebagainya. Nah, ini yang keempat, anak-anak sekalian. Ini berat ini nak ya. Berani mengakui kesalahan jika memang tersalah. Jadi tidak usah malu ngaku salah kalau memang awak salah anak-anak sekalian. Nah, karena merasa salah, berani mengakui kesalahan, ya tentu kita berani pula memohon maaf. Bahkan untuk mendapatkan kata maaf ya dari seseorang tempat kita melakukan kesalahan itu, kita siap ya menanggung resiko apapun sebagai tanda penyesalan kita telah berbuat salah ya nak ya. Jadi jangan pernah merasa malu untuk mengakui sebuah kesalahan. Kalau awak salah, ngaku bae salah, minta maaf. Ya, kadang-kadang awak lah salah, pengen benar pula, ya, gengsi pula nak ngaku salah.
Nah, ini sebetulnya adalah sikap tercela juga Ananda sekalian. Ini satu bentuk kesombongan juga ini ya. Dan kita jangan sampai seperti itu. Nah, ini Ananda, ini ilustrasi gambar ya. Teman yang baik itu kira-kira kriterianya seperti ini ya, tercermin dari kalimat-kalimat yang ada di gambar ini ya. Jadi ketika kita berteman, kita harus siap ditegur ya. Kalau kita memang salah, kita tidak perlu malu ketika kita ditegur oleh teman. Tegurlah aku jika aku mulai sombong misalnya ya. Jadi teman yang baik itu dia mau menegur kita kalau kita salah. Bukan yang nyanjung-nyanjung terus, salah pun kita disanjungnya ya. Kemudian tegurlah aku jika aku mulai angkuh. Tegurlah aku jika aku mulai salah. Karena aku masih memerlukan sahabat seperti kamu hari ini. Ya, esok dan selamanya. Jadi Anda sekalian, jangan tersinggung ketika teman memberitahu ya kekurangan-kekurangan kita untuk kita perbaiki. Nah ya, walaupun perlu Bapak sampaikan juga bahwa menegur teman itu ya ada caranya ya nak ya. Ada cara-caranya, ada etika-etikanya juga. Dan itu perlu kita pelajari juga. Oke Ananda sekalian, nah, itu tadi cara melatih perilaku jujur ya nak ya. Jadi jujur itu tidak sekonyong-konyong ya menjadi kepribadian kita, tetapi memang harus dilatih. Itu yang mau Bapak katakan. Nah, selanjutnya mari kita lihat apa hikmah ya. Mungkin hikmah ini dapat diartikan sebagai manfaat ya, keuntungan yang akan kita peroleh dengan kita bersikap jujur ya. Nah, adapun hikmahnya itu diantaranya adalah satu, hati menjadi tenang. Ya tenanglah Ananda sekalian. Karena tidak dihantui oleh perasaan bersalah Ananda sekalian ya. Jadi kalau kita menyimpan kebohongan itu Ananda sekalian, itu kita akan dihantui oleh rasa takut ya. Takut kalau suatu waktu kebohongan kita itu terbongkar ya, sehingga akan mendapatkan aib atau malu. Tapi kalau kita tidak bohong, apa adanya saja, tenang gitu, ngapo pula takut apa? Nah, kita tidak berbohong kok, ya kita jujur. Nah, karena hati tenang, tentulah efeknya tidur jadi nyenyak, ya makan jadi enak, ya. Oke, jadi Ananda sekalian, marilah kita berupaya untuk menjadi orang jujur. Jadi ada cerita nih nak ya, Bapak mau cerita dikit. Ada koruptor. Suatu hari, itu polisi dan tentara latihan baris di samping rumahnya. Woi, dia terkejut-kejut. Dipikirnya polisi itu nak nangkap dia. Padahal orang cuman latihan baris. Nah, kenapa dia seperti itu? Dia itulah merasa bahwa perbuatan dia itu sebenarnya selama ini sudah salah. Cuman belum ketahuan sama orang baik. Jadi koruptor tadi itu ya. Jadi ketika polisi, tentara baru latihan baris itu. Dia lah merasa-rasa dewe. Disangkonyo polisi dengan tentara itu nak nangkap dia. Jadi dia dicekam oleh kesalahannya sendiri. Jadi hidupnya tidak akan tenang itu. Nah, itulah kira-kira contohnya nak ya. Nah, hikmah yang kedua akan mendapatkan kemudahan dalam penghidupan. Ananda, kalau Ananda dikenal orang sebagai orang yang jujur, hidup Ananda akan menjadi mudah. Cari kerja mudah. Kenapa Bapak katakan mudah, Ananda sekalian? Tidak ada orang yang tidak senang dengan orang jujur tuh, nak. Ya. Kemudian, kalau dia berdagang, insya Allah dagangannya laris. Kenapa? Orang senang, ya, yakin dia. Misalnya beli gula sekilo, walaupun ditinggal tetap dikasih sekilo. Nah, itu ya. Jadi dan itu akan menyebar ya, menyebar informasi itu. Kamu kalau nak belanja di toko siana itu ngapo timbangannya tepat itu. Itu nak ya. Jadi akan mengakibatkan kehidupan
ya menjadi mudah. Urusan dengan sesama manusia menjadi mudah. Insya Allah Ananda sekalian. Kemudian, nah ini hal yang pasti nih nak ya. Kalau kita jujur atau tidak berbohong, bukankah berbohong itu dilarang oleh Allah? Nah, ketika kita menjalankan perintah Allah untuk tidak berbohong, tentulah Allah akan memberikan pahala kepada kita Ananda sekalian. Dan salah satu bentuk pahala itu kelak di akhirat adalah surga. Ya nak ya. Jadi orang yang jujur itu akan dicintai oleh Allah. Dan salah satu contoh sosok manusia yang dicintai oleh Allah karena kejujurannya adalah Nabi Muhammad. Dan bukankah siddiq itu atau bersikap jujur itu adalah salah satu sifat dari Nabi Muhammad. Nah, kalau kita mengaku sebagai umat beliau, wajib hukumnya nak kita mencontoh Nabi. Nabi jujur, kita sebagai umatnya juga harus menjadi orang jujur ya. Umat itu pengikut. Nah, tidak bisa kita ngaku umat. Nabi jujur, awak pembohong. Berarti tidak ngikut namanya itu ya. Nah, itu Anda sekalian. Jadi akan dicintai oleh Allah dan Rasulnya serta manusia. Dan dengan begitu ia akan bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini ada pernyataan ya dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus menantu beliau, yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, orang jujur ya, atau orang yang suka berkata jujur itu akan mendapatkan 3 hal. Pertama, kepercayaan ya. Dia akan dipercaya ya oleh orang, terutama oleh manusia ya. Kemudian dia akan dicintai oleh orang di sekitarnya ya, dan akan dihormati orang. Jadi orang jujur itu akan dihormati ya. Kalau pembohong dihina ya, dikucilkan orang ya, meludah bahkan orang nengok dia. Nauzubillah min zalik. Jadi marilah nak kita berupaya ya dalam kesempatan hidup kita yang cuma 1 kali ini ya nak ya, berupayalah kita menjadi orang yang jujur ya nak ya, alias orang yang tidak suka berdusta atau berbohong ya. Iyo bae, ida bae ya nak ya, apa adanya saja. Oke, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tunjuki kita ke jalan yang lurus dan Allah takdirkan kita menjadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Baik anandaku, ini bahagian akhir pelajaran kita. Bapak kembali ingin memberikan tugas nak untuk Ananda kerjakan. Ini tugasnya, buatlah video Ananda sedang membacakan resume dari materi pelajaran kita ini. Jadi buat resume dulu nak. Nah, kemudian resume yang Ananda buat itu bacakan ya, bikin video gitu. Jadi Ananda di dalam video itu sedang membacakan resume gitu ya. Faham ya nak ya, mudah-mudahan faham insyaallah. Kemudian setelah videonya jadi, kirimkan hasilnya ke classroom kita secepatnya nak, sebelum tenggat waktunya habis. Paham ya nak? Ini gambar kalian sedang mengerjakan tugas ya. Ini orang-orang yang sedang berjuang menuju cita-cita. Oke Ananda, selamat bekerja, selamat belajar. Semoga kalian yang memang bersungguh-sungguh belajar nak ya, kelak menjadi anak-anak yang sukses ya, yang membanggakan kedua orang tua, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya Bapak mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan atau kata-kata yang salah Ananda sekalian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.